Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum diskusi di pagi hari ini berlangsung, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu kelompok A. Yang pertama dengan saya sendiri, Viana Prianto, lalu ada Farid Sabit, lalu Dimas Tria, Iftah Nurdiana, Faradila Dwi, Utik Surgawi, Dwi Rahayu, Dimas Ardiansah, Haura Sabita, dan terakhir Ratna Sukmawati. Di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama walaupun secara daring melalui Google Meet. Saya harap dan doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita dapat berdiskusi di pagi hari ini tentang pembangunan pedesaan di Indonesia. Pembangunan desa menjadi penting bagi setiap negara demokrasi. Hal ini dikarenakan desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan desa merupakan ukuran dari keberhasilan pembangunan suatu negara. Karena ketika suatu negara berhasil menyeimbangkan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan, hal tersebut sudah memenuhi keadilan pemerataan pembangunan yang pada akhirnya menuju pada tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ini menjadi topik yang menarik untuk kita berdiskusi hari ini, yaitu pembangunan pedesaan di Indonesia. Apakah sudah berjalan di jalur yang benar, ataukah ada yang perlu diperbaiki? Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan pembangunan pedesaan di negara berkembang lain di dunia? Baik, ke pertanyaan yang pertama, apakah pembangunan pedesaan di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Saya Haura Sabita izin menjawab pertanyaan pertama, apakah pembangunan pedesaan di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Menurut saya, pembangunan pedesaan di Indonesia sudah berjalan dengan baik, karena saat ini tuh pembangunan di daerah pedesaan jadi perhatian utama bagi pemerintah di negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, ini tuh terjadi karena pembangunan pedesaan jadi bagian penting dari pembangunan nasional. Ya, tentu karena kawasan pedesaan itu lebih dominan gitu loh di Indonesia, dan kurang lebih setengah penduduk Indonesia tuh tinggalnya di kawasan pedesaan kan. Nah, pembangunan desa itu sendiri kan semacam upaya gitu ya, upaya yang dilakukan semua lapisan, baik pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sama masyarakat kan, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu pedesaan itu sendiri. Nah, upaya-upaya tadi tuh sejauh ini tuh udah direalisasikan gitu loh melalui berbagai kebijakan dan program-program yang kaitannya sama peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan pedesaan. Nah, upaya tadi sejauh ini saya melihatnya udah ngehasilin banyak kemajuan yang udah dirasain lah oleh sebagian masyarakat pedesaan. Contohnya tuh kayak jumlah pengangguran terbuka tuh menurun, pendapatan masyarakat juga meningkat. Nah, dari saya tuh segitu dulu. Mungkin ada pendapat lain. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Faradila. Di sini saya setuju dengan pendapat Haura ya. Seperti yang kita ketahui, contoh seperti badan usaha milik negara sendiri itu sudah melakukan berbagai kegiatan. Nah, seperti kayak peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan kelurahan, kemudian peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pelatihan masyarakat dan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat. Gak hanya itu juga, ternyata juga peningkatan usaha ekonomi serta pemanfaatan sumber daya teknologi dan tepat guna. Nah, gak hanya itu juga, ternyata usaha yang lainnya tuh seperti kayak peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Nah, peningkatan usaha ekonomi masyarakat ini itu melalui pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Gak hanya itu juga, ternyata peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis pedesaan itu juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi pedesaan karena dapat terciptanya lapangan kerja yang berkualitas di pedesaan. Nah, kita bisa tahu hal itu ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka. Kesejahteraan petani, masyarakat, dan nelayan itu juga turut meningkat di pedesaan. Hal itu ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan dan produktivitas kerja di pedesaan. Sekian dari saya dan Haura. Apakah ada lain yang ingin menambahkan? Oke,
Saya izin menambahkan ya, mungkin pendapat saya sedikit berbeda dengan Haura dan Dila. Memang pembangunan di desa itu sudah menjadi perhatian utama bagi pemerintah pusat dan sudah menunjuk ke hal yang positif gitu. Tapi dalam pelaksanaannya sendiri, menurut saya pembangunan di desa di Indonesia itu belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya karena masih terdapat banyak permasalahan. Yang pertama itu alokasi dana dari pemerintah pusat yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Salah satunya karena pihak-pihak yang menyalahgunakan dana itu untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya fakta di lapangan yang menunjukkan banyaknya kasus korupsi yang menyeret kepala desa dan pejabat setingkat daerah gitu. Dan hal inilah yang membuat banyak potensi-potensi dari desa yang bisa berkembang menjadi tidak dapat diolah gitu karena tidak ada dana yang mencukupi. Selain itu juga ditambah dengan lemahnya regulasi yang mengatur petunjuk pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga laporan pertanggungjawaban desa menjadi tidak aktif. Permasalahan alokasi dana ini kemudian menyebabkan program pembangunan desa menjadi tertunda dan atau bahkan berhenti. Dan nggak hanya itu, saluran pengaduan masyarakat tentang permasalahan desa juga belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, serta kurangnya lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi alokasi dana itu gitu. Akibatnya kondisi desa saat ini di Indonesia masih didominasi oleh desa berkembang, sedangkan desa dengan status maju maupun mandiri masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan seluruh desa yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang setuju dengan pendapat saya atau mau menambahkan? Silakan. Saya setuju dengan pendapatnya Putik. Saat ini pembangunan di Indonesia hanya berfokus pada pembangunan di kota-kota besar saja. Sebetulnya pembangunan di pedesaan juga sudah berjalan dengan baik, namun masih tertinggal jauh dengan pembangunan yang ada di kota-kota besar. Biasanya pembangunan di desa menggunakan sumber daya alam dan tenaga kerja setempat. Berbeda dengan pembangunan yang ada di kota yang menggunakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap daripada di pedesaan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Ketertinggalan pembangunan di pedesaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sarana prasarana yang masih kurang memadai, adanya arus urbanisasi, masalah geografis, dan yang lainnya. Contohnya pedesaan yang berada jauh dari perkotaan. Biasanya, desa tersebut memberi ketidaknyamanan bagi warga sekitarnya, seperti belum adanya listrik di daerah tersebut, kondisi jalan yang rusak sehingga dapat menghambat aktivitas masyarakat tersebut. Berbagai cara yang dapat dilakukan agar pembangunan di pedesaan merata, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa dan memperbaiki sarana dan prasarana. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah di pedesaan sangat jauh dari tempat tinggal masyarakatnya. Bahkan ada beberapa sekolah yang sangat sulit diakses sehingga harus melewati jalan atau jembatan yang kurang layak untuk dilalui. Hal ini sama sekali tidak menghalangi anak-anak untuk menimba ilmu. Seharusnya pemerintah membangun sekolah yang dekat dengan tempat tinggal masyarakatnya saja, dan membangun jalan atau jembatan yang layak dihuni, sehingga para murid dapat dengan mudah pergi ke sekolah tanpa harus melewati jalan atau jembatan yang tidak layak tersebut. Yang kedua, dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Usaha ini dapat dilakukan agar mencegah terjadinya arus urbanisasi. Banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Hal ini yang berdampak juga pada sektor pertanian yang mana sektor pertanian tersebut menjadi mata pencaharian utama di pedesaan. Apabila membuka lapangan pekerjaan yang baru, mungkin bisa diharapkan tingkat urbanisasi menjadi lebih rendah. Terima kasih. Oke. Setelah pemaparan opini yang dan pendapat baik yang berbeda-beda dan interaktif dari teman-teman semua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perbandingan pembangunan pedesaan Indonesia dengan negara berkembang lain? Itu bagaimana menurut kalian? Saya izin berpendapat, jika dibandingkan dengan negara lain, pembangunan pedesaan di Indonesia tidak kalah saing dengan negara berkembang lainnya, seperti negara Thailand. Di Indonesia, kita memiliki program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil Indonesia yang telah membuat program produk unggulan kawasan pedesaan atau yang biasa disingkat PROKADES.
Tujuan pembuatan Prukades ini agar terciptanya pelaksanaan pembangunan pedesaan yang maju dan lebih baik. Program Prukades diharapkan dapat berdampak dalam meningkatkan daya saing desa, mempercepat pemerataan pedesaan, dan menguatkan pembangunan daerah. Sedangkan di negara Thailand juga terdapat program yang serupa yang dikenal dengan One Tambon, One Product. One Tambon, One Product ini adalah program untuk menghasilkan satu jenis komoditas atau produk unggulan yang berada dalam suatu kawasan tertentu dan memiliki potensi pemasaran lokal maupun global. Program ini bertujuan untuk mendukung produk yang dibuat dan dipasarkan secara lokal dan global dari masing-masing subdistrik di Thailand. Program One Tambon One Product ini mendorong masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas dan pemasaran produk lokal, memilih suatu produk unggulan dari setiap tambon untuk mendapatkan branding formal. Jenis produk unggulan yang telah berhasil dikembangkan melalui program One Tambon One Product ini terdiri atas 6 kelompok besar, yakni makanan, minuman, tekstil, kerajinan tangan, hiasan, dan tanaman obat atau rempah. Sedangkan produk unggulan Prukades yaitu di sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian. Di antara lokasi One Tambon One Product, komunitas masyarakat pertaniannya sudah sangat kuat, di mana mereka bekerja sama secara berkelompok. Mereka bekerja sama dalam hal yang terkait produksi, permodalan, dan pemasaran. Ada 3 kriteria untuk memiliki produk One Tambon One Product tersebut. Pertama, masyarakat yang memproduksi produk yang unik akan mendapatkan prioritas. Kedua, produk harus memiliki standar yang tinggi. Ketiga, harus ada tenaga yang memadai dalam kelompok untuk menjamin produksi yang tepat dan cepat. Baik, mungkin ada opini yang apa? Ada pendapat yang lain? Saya Dwi Rahayu Fitriani izin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Dimas Adiansa mengenai program pembangunan pedesaan di Thailand yang dilaksanakan melalui program One Tambon One Product. Program One Tambon One Product ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah dari berbagai tingkatan pemerintahan. Peran pemerintah di sini adalah untuk mengidentifikasi produk potensial yang akan dijadikan One Tambon One Product, kemudian memberi saran kepada para produsen untuk menjaga kualitas, kemasan, kontrol, dan desain yang membuat produk mereka itu menjadi lebih menarik di pasar domestik dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dalam pemasaran. Pengaturan dari rantai pasar dan penggunaan sistem internet telah didorong dalam rangka memperluas pasar dan saluran distribusi dari produk-produk tersebut. Salah satu hal yang menurut saya menarik dari program One Tambon One Product ini di Thailand ini adalah kawasan pedesaan yang semula merupakan kawasan yang mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat yang kurang mampu atau miskin itu saat ini karena adanya produk One Tambon One Product itu masyarakatnya menjadi makmur. Yang artinya program One Tambon One Product ini merupakan program yang optimal untuk dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Thailand khususnya di wilayah pedesaan. Gerakan satu desa satu komoditi ini meskipun dilakukan dalam konteks pembangunan daerah, namun salah satu inti dari gerakan ini adalah bagaimana menciptakan produk unggul dan memiliki daya saing yang berasal dari keunggulan, keunikan, dan kekhasan yang dimiliki. Kemudian apabila kita bandingkan kebijakan pembangunan pedesaan di Thailand dengan program One Tambon One Product dengan kebijakan di Indonesia yaitu Prukades dapat dilihat dari prinsip, tujuan, dan pelaksanaannya. Persamaan pada program One Tambon One Product dan Prukades itu yaitu sama-sama untuk yaitu dalam kesamaan tujuan dengan meningkatkan perekonomian dan pembangunan pedesaan melalui penciptaan produk atau komoditas unggulan desa. Akan tetapi apabila dibandingkan lebih lanjut dari sisi penerapannya, Thailand itu sudah berhasil menerapkan program tersebut secara optimal karena setiap wilayah telah berhasil menghasilkan komoditas unggulannya sehingga ekonomi di Thailand dapat membaik.
Kemudian apabila di Indonesia untuk pelaksanaan program Prukades ini masih belum cukup optimal karena disebabkan oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program produk unggulan kawasan pedesaan, kemudian anggaran desa yang masih kurang mencukupi, dan anggaran desa yang kurang mencukupi ini banyak disebabkan oleh adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Kemudian alasan selanjutnya adalah sarana dan prasarana untuk mendukung program Prokrades yang masih kurang memadai sehingga menyebabkan proses pembangunan pedesaan menjadi terhambat dan tidak terlaksana secara optimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbandingan pembangunan pedesaan antara Thailand dan Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Terima kasih. Menambahkan mengenai pembangunan pedesaan antara Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Selain dari program pembangunan pedesaan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu yang ada di Thailand, ada juga perbandingan proses perencanaan pembangunan pedesaan antara Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama, apabila dilihat dari konsep perencanaan pembangunan pedesaannya, Indonesia menggunakan perencanaan pembangunan kawasan pedesaan berkelanjutan, sedangkan Malaysia menggunakan konsep transformasi perkotaan. Dengan bersamaannya dalam penataan kawasan pedesaan, kedua saling memperhatikan ketetapan penggunaan lahan dan fungsi kawasan. Selain itu, penataan kedua negara saling menghentikan kebutuhan ruang untuk aktivitas publik. Yang kedua, jika dibandingkan dari tujuan perencanaan desanya, bagi Indonesia tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif, meningkatkan keterkaitan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, menghasilkan keterpaduan antar bidang sektor dan kelembagaan dalam kerangka. Sedangkan bagi Malaysia tujuannya adalah lingkungan yang berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, sosial berkelanjutan, dan teknologi berkelanjutan. Persamaan keduanya yaitu tujuan perencanaan desa secara spesifik mengarah kepada kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketiga, jika dilihat dari prinsip perencanaan desa, Indonesia berprinsip strategi, demokratis, dan partisipatif, politis, bottom-up planning, dan top-down planning. Sedangkan Malaysia berprinsip alih dan ihsan, amanah, dan berwibawa, perpaduan, menghormati ilmu dan mengingat pencipta, menghormati kesendirian dan pembagian ruang, keamanan dan keselamatan, menghindari dari menyakiti orang lain, dan menghormati hak orang lain, kerjasama, prihatin, hormat menghormati perundingan, kebersihan, keindahan, pemeliharaan alam sekitar, dan perancangan sumber daya asli yang berkelanjutan, serta penggunaan sumber daya yang tidak boros dan efisien. Yang keempat, dilihat dari ciri-ciri perencanaan desanya. Indonesia bercirikan aspiratif, menarik, operasional, inovatif, adaptif, koordinatif, demokratis, dan edukatif. Sedangkan Malaysia bersifat menyeluruh, manusia sebagai fokus pembangunan, aktivitas berbagai dimensi, perubahan kuantitatif dan kualitatif, penggunaan distribusi sumber daya dengan adil. Yang kelima, dilihat dari ruang lingkup perencanaan desanya. Bagi Indonesia, ruang lingkupnya meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kegiatan pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan bagi Malaysia, ruang lingkupnya yaitu rencana aksi pembangunan desa. Keduanya memiliki persamaan menjelaskan dan merencanakan program atau tahapan dalam pembangunan yang ada di desa. Dengan perbedaan, Malaysia hanya membuat satu dokumen perencanaan desa, yaitu rencana aksi pembangunan desa. Tetapi dalam dokumen tersebut telah tergambar apa saja yang menjadi tahapan program pembangunan desa, sehingga dalam implementasinya dapat berjalan sesuai rencana. Sedangkan Indonesia memiliki banyak dokumen dalam perencanaan desa, tapi dalam pelaksanaan atau implementasinya masih kurang. Yang keenam, dibandingkan dari landasan hukum perencanaan pembangunan pedesaan. Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan Malaysia berlandaskan Undang-Undang Malaysia Akte 172 tentang Akte Perancangan Bandar dan Desa 1976. Yang ketujuh, dilihat dari peran aktif stakeholder pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan. Di Indonesia dilakukan oleh pemerintah desa, pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, pemerintah daerah kabupaten atau kota, LPMBD atau lembaga potensial lainnya. Sedangkan Malaysia dilakukan oleh pihak berkuasa perencanaan lokal atau Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, disingkat JKKK. Yang terakhir yaitu dilihat dari sistem kelembagaan yang mengatur dalam perancangan pembangunan pedesaan. Di
di Indonesia dilakukan oleh 13 kementerian, yaitu ada Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan, BPN, Kemenaker, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian SDM, Kemenkominfo, Kementerian KUKM, dan Kementerian Perdagangan. Sedangkan di Malaysia hanya dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah atau disingkat KKLW. Keduanya memiliki persamaan menentukan program yang akan dilaksanakan di desa. Perbedaannya, di Malaysia KKLW bekerjasama dengan CKKK untuk mengawasi terlaksananya program dan memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sedangkan di Indonesia, program ditetapkan oleh tiap kementerian yang berbeda sesuai ruang lingkupnya, serta tidak menentukan lembaga pengawas yang formal bertanggung jawab atas terlaksananya program. Sekian perbandingan proses perencanaan pembangunan pedesaan antara Indonesia dan Malaysia. Dilanjutkan mengenai pembangunan pedesaan di Cina. Baik, saya akan menjelaskan, saya akan berpendapat mengenai perbedaan antara pemerintah Indonesia dan Cina dalam fokus pembangunan di pedesaan. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, pembangunan di Indonesia itu masih dibilang kurang merata. Hal ini menyebabkan kurang meratanya juga pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan di Indonesia. Di Cina sendiri, pemerintah Cina justru sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur pedesaan. Karena pemerintah Cina menganggap bahwa pembangunan infrastruktur menjadi sebuah kunci dalam perkembangan atau kemajuan dari pedesaan. Contoh hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina yaitu pemerintah Cina membangun jalan raya untuk memudahkan akses pasar ekonomi sehingga biaya produksi dan distribusi akan semakin murah. Nah, hal tersebut akan menyebabkan daerah-daerah pedesaan memiliki kontribusi yang kuat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Cina. Fokus pemerintah Cina dalam pembangunan infrastruktur ini juga dibuktikan dengan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah Cina, yang dimana pemerintah Cina menghabiskan dana kurang lebih sebanyak 8,6% dari PDB dunia, yang setara dengan 829 miliar US dollar hanya untuk pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Padahal rata-rata negara berkembang lain seperti Indonesia, Thailand maupun Malaysia hanya menghabiskan dana sekitar 3,5% dari PDB global dalam kurun waktu yang sama. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Cina itu memiliki fokus lebih banyak daripada negara-negara berkembang lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dan saking fokusnya pemerintah Cina ini, pemerintah Cina seakan-akan ingin merubah pedesaan-pedesaan jadi perkotaan yang padat. Sementara itu di Indonesia, pembangunan infrastruktur masih bisa dibilang tidak merata atau kurang merata. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin telah disebutkan oleh teman-teman tadi. Yang pertama itu kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti mengenai izin proyek dan lain sebagainya, yang pastinya itu akan menghambat dalam pembangunan infrastruktur. Yang kedua, proses pengaduan dan pembebasan lahan. Sebagian besar masyarakat pedesaan pastinya akan menolak apabila akan diadakan pembebasan lahan karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk perusakan alam. Padahal pemerintahan memiliki niat baik untuk berusaha untuk membangun infrastruktur yang baik bagi desa mereka. Lalu yang ketiga, kurang matangnya rencana pendanaan. Nah, hal ini menyebabkan beberapa oknum-oknum kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi karena kurangnya rencana pendanaan ini yang menyebabkan mereka memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi, pemerintah juga masih terbilang kurang berfokus pada pembangunan di daerah-daerah terpencil. Justru pemerintah malah terlalu fokus pada pembangunan di daerah-daerah yang ramai. Sebagai contoh yaitu pembangunan di Pulau Jawa dan pembangunan di pulau-pulau lain seperti di Pulau Kalimantan, Pulau Maluku maupun Pulau Papua.
Di pulau-pulau tersebut, akses yang paling menonjol itu merupakan akses transportasi, yang dimana jalan raya di pulau-pulau tersebut masih dibilang tidak sebagus jalan raya yang ada di Pulau Jawa. Jalan-jalan raya di pulau tersebut kondisinya masih kurang baik untuk digunakan karena mungkin masih berlubang atau belum berbentuk aspal. Begitupun dengan sarana dan prasarana yang lain seperti pendidikan dan kesehatan. Bahkan di Pulau Jawa sendiri itu pun pembangunannya masih dibilang kurang merata juga karena pemerintah lebih fokus membangun di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Dan pemerintah cenderung tidak memperdulikan pembangunan yang ada di desa. Nah, untuk saran dari saya, pemerintah Indonesia mungkin dapat belajar atau dapat mengambil ilmu dari pemerintah Cina tentang bagaimana pemerintah Cina itu berfokus untuk membangun infrastruktur di pedesaan, yang dimana pembangunan infrastruktur tersebut akan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan dan kemajuan desa-desa di Indonesia. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berdiskusi tentang pembangunan perdesaan di Indonesia dan juga perbandingan pembangunan pedesaan Indonesia dengan negara berkembang lain menurut teman-teman. Yang terakhir, kita simpulkan dari diskusi yang telah kita lakukan ini yang akan disampaikan oleh Faris. Baik, terima kasih Vian atas kesempatan yang telah diberikan. Melalui diskusi ini kami dapat menyimpulkan bahwa pembangunan desa sejatinya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun masyarakat. Melihat pembangunan pedesaan di Indonesia sendiri, melalui diskusi ini juga kami dapat menyimpulkan ada baik dan buruknya. Indonesia telah mencanangkan banyak program penunjang pembangunan desa yang progresif, seperti contoh yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dari sisi peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan juga dari sisi ketahanan pangan. Namun juga masih menghadapi kesulitan dalam penerapannya. Dibandingkan dengan negara berkembang lain seperti Thailand yang lebih sukses menjalankan program pembangunannya khususnya pada produk unggulan desa, lalu juga kita dapat melihat dari sisi Malaysia dan Cina, yang mana mereka memiliki fokus transformasi perkotaan di wilayah desa serta infrastruktur. Beberapa dari kami merasa bahwa Indonesia sebenarnya masih belum optimal dan seharusnya dapat lebih menjalankan pembangunan pedesaan yang lebih baik ke depannya. Nah, dari pembangunan pedesaan yang baik ini, tentunya akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sejalan dengan berbagai potensi atau kesempatan yang telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia. Dan hal ini sebenarnya pun sudah diterapkan dari masa reformasi yang telah terjadi bertahun-tahun lalu, yang saat ini pun arahnya semakin berkurang. Dan oleh karena itu dibutuhkan sebuah sosok kepemimpinan yang visioner dan kuat agar dapat meyakinkan semua orang akan pentingnya dari pembangunan pedesaan dalam menanggulangi berbagai persoalan yang dihadapi di Indonesia. Dengan demikian, di sini kami sebagai generasi penerus bangsa setelah melalui diskusi akan menjadi lebih optimis dan berharap agar dapat memenuhi peran tersebut ke depannya. Sekian mungkin kesimpulannya, kembali lagi ke Vian. Oke, baik. Terima kasih Faris atas kesimpulannya. Tibalah kita di akhir diskusi pagi hari ini. Sekian diskusi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kami harapkan diskusi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan berkata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.